Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Sapaan Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, perlindungan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan yang baru, kekuatan yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, GPKP Klasik Jakarta Kalimantan dan yang menyaksikan channel YouTube ini, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Amos 9 ayat 14. Amos pasal 9 ayat 14, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua, Jojua Horas, salam sehat bagi kita semua, terusus jemaat yang kami kasihi, Jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata kunci mungkin yang bisa kami sampaikan, yang kami ambil dalam renungan pagi kita yang diambil dari Amos 9 ayat 14. Mungkin kata kuncinya, kalau kira-kira yang bisa kami angkatkan, mungkin berbeda nanti bagi saudara sekalian yang mungkin mendalami ilmu teologi atau banyak yang membaca literatur ilmu teologi. Tapi kami mengambil sebuah keyword ataupun kata kunci, yaitu soal pemulihan. Soal pemulihan. Kenapa seperti itu? Karena mungkin dalam situasi-situasi yang sekarang ini identik sekali kita mengharapkan pemulihan, mengharapkan sebuah penyertaan Tuhan, penyembuhan dari Tuhan, penyelamatan dari Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya? Yang menarik dalam renungan kali ini, seperti yang saya katakan tadi adalah ungkapan memulihkan kembali dalam ayat 14. Ini berarti mempunyai arti yang lebih luas daripada mengumpulkan tawanan dengan maksud untuk mengembalikan mereka dari pembuangan. Artinya tidak hanya sekedar pulang dari pembuangan, tapi ada pemulihan, ada penyembuhan, ada penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, dan juga konteksnya bagi kita juga pada masa sekarang ini.
Jadi memulihkan Israel kembali sebagai umat Allah, memberikan tenaga yang baru. Secara bertahap, secara berproses, Allah membangkitkan kembali semangat, memberikan sukacita, penyembuhan, penyelamatan, memulihkan. Kira-kira kalau orang baru sakit, recovery, mungkin untuk membangkitkan kembali tenaganya tentu harus ada pemulihan. Seperti itu, pemulihan. Dan ternyata apa yang ditunjukkan Allah dalam pemulihan ini, artinya kalau dilihat di sini luar biasa sekali bahwa kalau dimulai dari ayat 13 bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Sedemikian berlimpah-limpahnya berkat yang akan diterima oleh Israel, dan kita juga mengaminkan itu. Sedemikian juga banyaknya berkat yang akan kita terima. Sebegitu banyaknya luka-luka yang membuat kita mengalami kesakitan, tapi sebegitu juga pemulihannya akan Tuhan berikan dalam rangka menyembuhkan kita, sehingga kita tidak akan ingat lagi luka-luka itu. Kalau diibaratkan dalam ayat 13 ini tadi, kita lihat dulu ya di ayat 13 bahwa mereka akan dibanjiri oleh air anggur yang begitu banyak. Artinya berlimpah-limpah sukacita itu, berlimpah-limpah pemberian Tuhan itu dalam hidupnya. Maka ketika mereka diberikan janji seperti itu, itulah bentuk pemulihan Tuhan, itulah bentuk penyertaan Tuhan. Dan ketika kita mengalami masa-masa yang sakit sekali dalam COVID ini, Menteri Keuangan juga sudah mengatakan bahwa kita akan mengalami resesi. Tapi ingatlah bahwa janji penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan kembali, bahwa Tuhan akan menolong kita, menyembuhkan kembali. Tentu lewat proses itu semuanya, karena hidup ini akan berproses, tapi kita akan dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sedemikian luar biasanya Allah memberkati kita ketika kita mau terus hidup berdiam di dalam Tuhan itu. Ketika kita mau terus hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan, pemulihan bagi kita. Dan itu akan direalisasikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka kita akan mendapatkan pemulihan seperti yang dikatakan oleh bahan renungan pagi kita pada pagi hari ini, ada banyak hal yang perlu kita dalami tentang makna pemulihan dalam sudut pandang teologi perjanjian lama, ya. Dalam pengertian rohani, dalam pengertian lebih religius, kata pemulihan itu memang akar katanya dalam bahasa Ibrani syub. Syub berarti berputar arah kembali, memperbaiki, menghubungkan, menyembuhkan, menyambung, membuat menjadi utuh, berdamai dan bertobat. Artinya ada hal-hal yang selama ini tidak baik diperbaiki oleh Tuhan, disambungkan kembali, diutuhkan kembali oleh Tuhan. Jadi penggunaan kata syub secara mendalam terjadi pertama kalinya sekitar masa pembuangan Babel pada tahun 500-an sebelum Masehi, dan ini identik dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Amos dalam Amos 9 ayat 14. Di situ kata kunci khotbah para nabi adalah teshubah, yaitu bertobat. Jadi para nabi menyerukan raja untuk mengatur negeri dengan takut akan Tuhan, dan rakyat diserukan untuk kembali ke jalan Tuhan. Kembali. Jadi dalam perjanjian baru, pemulihan diidentikan dengan kesembuhan. Sumber lain dalam perjanjian baru yang mengartikan tentang pemulihan yang secara harfiah berarti memperbaiki sesuatu yang rusak, namun bisa diartikan sebagai mengembalikan ke jalan yang benar atau melengkapi apa yang belum lengkap. Dalam perkembangan waktu, pengertian pulih atau pemulihan dikaitkan dengan akhir zaman. Allah sedang memperbaiki kehidupan kita, bukan karena kita ini orang tidak baik, tapi Allah sedang terus memperbaiki, menggenapi semuanya menjadi lebih baik. Apa yang perlu dipulihkan? Mungkin dalam hubungan terhadap diri sendiri, barangkali di pagi hari ini suasana hati kita kurang enak, mudah tersinggung, kita murung, mudah jengkel, merasa gampang marah,
suasana hati seperti mengganggu. Tentu kita tidak mau sepanjang hari terus bersuasana hati seperti itu. Kita perlu pemulihan. Setiap hari, hari demi hari, Allah memperbaiki, memulihkan kita, menyembuhkan kita, menumbuhkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita menerima pemulihan dari Tuhan. Anggaplah dalam proses-proses yang berat yang kita jalani ini, Allah sedang memperbaiki, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Inilah renungan yang boleh menyapa kita pada pagi hari ini. Kiranya aktivitas kita pagi hari ini menguatkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita untuk selalu bersemangat dalam menjalani hari. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang selalu memberikan yang terbaik. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami supaya kami yakin dan percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan kami. Bahkan dalam masa-masa COVID ini, kami tidak tahu kapan berhenti, tapi kami tahu di mana kami mendapatkan perhentian, yaitu di dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBKP Runggun Palangkaraya, GBKP Perminggun P3S. Tuhan berkati saudara-saudari kami, orang-orang Karo yang ada di Kalimantan Tengah, jemaat-jemaat GBKP, supaya mereka bersatu padu, supaya mereka tetap semangat, berpikir positif untuk melakukan pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang selalu memberkati. Pendeta Dasma Sejahtera Turnip dan juga keluarga, Tuhan berkati. Begitu juga Pertua Diaken di GBKP Palangkaraya dan di GBKP Perminggun P3S bersama detaser kami. Tuhan selalu menaungi mereka, memimpin mereka. Jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan berkati supaya mereka dilimpahkan rezeki, sehat-sehat, dan juga damai sejahtera, supaya mereka mengerti apa arti bergereja, supaya mereka mengerti bahwa banyak hal yang harus mereka lakukan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kami bahwa Tuhan akan selalu menolong, memulihkan kami dalam menjalani hidup ini. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.